Ibadah kita dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kunyanyi haleluya. Datang
Marilah kita menengadahkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Allah Bapa yang Maha Tinggi, Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan putra-Mu yang kudus untuk mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami pada pagi hari ini untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, berikan kami cinta seperti cinta-Mu, agar kami boleh menjadi berkat untuk mengasihi sesama kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, dan untuk mengampuni kesalahan teman-teman kami, saudara-saudara kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji-muji Engkau saat ini dan menyembah Engkau saat ini. Berkati kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Dan boleh kami bawa pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, pimpin kami hingga sampai selesai dengan selamat. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan nats pembimbing pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 11. Mazmur 11 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara bisa mendengarkan dan akan saya bacakan. Mazmur 11 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata padaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melenturkan busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus.
hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang api dan belerang. Angin yang menghanguskan itu Ia isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Demikianlah ayat pembimbing pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang mengampuni kita, yang selalu memberkati kita dengan tidak henti-hentinya. Kita layak memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan pujian Allah mana yang besar. Tiada Allah seperti Allah kita. Kita akan sama-sama mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Mari kita berdoa. Maaf, kita pujikan pujian pengampunan dosa seperti yang Kau ingini.
mengakui dosa kita dengan berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Allah kami, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan menjadi putih seperti salju, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalimat ini kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Yang terambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kolose 1 ayat 21 sampai 23 yang beginilah firman Tuhan. Jaga juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan juga mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanmu. Amin. Demikianlah petunjuk hidup baru yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri untuk mengakui imam rasuli bersama-sama. Marilah kita bersama-sama mengakui imam kepercayaan kita dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita pujikan pujian sujud di altarmu sebagai pengantar khotbah pada pagi hari ini. Hati
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Suci
mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini kami boleh beribadah menghadap Engkau. Puji-pujian sudah kami naikkan, dan doa-doa kami telah kami naikkan, dan kami sujud di altar-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami membuka hati kami untuk Tuhan berkati dengan firman Tuhan, dan tuntun kami ke dalam kebenaran firman-Mu, agar Engkau hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, yang tidak lebih daripada yang lain, dan tuntun pembicara, tuntun di dalam penyampaiannya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan adalah selaras seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua jemaat yang ada di tempat ini dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami, siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah di tengah-tengah masih pandemi COVID-19. Ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita untuk renungan kita pada ibadah ini, kita membuka daripada kitab Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan yang ke-10 saja. Mungkin kalau di sana tertulis sampai 13, tapi kita baca sampai 10. Kita baca dengan responsoria. Kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 10 untuk pembacaan kita. Saya yang genap, Ibu atau jemaat yang ganjil. Saya akan mulai. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Bersama-sama mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Satu pertanyaan, kalau ada pertanyaan kita ditanya, siapa yang tidak mau dimuliakan? Siapa di antara kita yang tidak mau dimuliakan? Tentu kita akan menjawab semuanya mau. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus ini juga untuk dimuliakan. Dimuliakan oleh Tuhan. Kemuliaan yang sejati. Tidak ada orang yang tidak mau dihormati. Tidak ada orang yang tidak mau dihargai.
Tidak ada orang yang tidak mau dipuji. Tidak ada orang yang tidak mau dianggap tidak hebat. Mau dipandang berjasa, mau, dan juga mau diberi apresiasi. Semua orang mau dimuliakan dalam pengertian dihormati, dihargai, dan seterusnya. Saya membaca sebuah buku bernama Abraham Maslow, ya, bahwa harga diri, dihargai, dan aktualisasi diri itu adalah kebutuhan dasar dari setiap orang. Jadi dihargai dan aktualisasi diri itu kebutuhan semua orang, kebutuhan dasar semua orang. Dan ini dapat kita terima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau anak kita tidak kita hargai, kita apresiasi, mereka akan memberontak kepada orang tua. Dan menurut secara psikologis, anak kalau tidak dihargai orang tua, ditekan, mereka akan memberontak kepada orang tua. Kemudian ada sensasi yang dibuat, yang diasalkan dari luar untuk melawan orang tua. Mengapa? Karena dia mencari aktualisasi diri untuk dihargai, disanjung, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya ingin dimuliakan. Dan pada pagi hari ini kita ingin belajar sama-sama. Saya juga belajar melalui firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita dan juga Mesias, Allah yang luar biasa. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Kehormatan di dunia ini ada sementara, tetapi itu juga dibutuhkan oleh kita. Kalau kita berusaha mencari untuk dihormati, untuk dihargai, untuk mendapat tempat kedudukan yang tinggi, kita tidak salah. Itu manusiawi, kebutuhan dasar kita. Sekolah yang tinggi supaya dapat kedudukan, dihormati orang, dipuji orang mungkin dengan apresiasinya, tidak salah. Tetapi kalau salah di dalam memotivasi tujuan kita itu menjadi salah, menjadi tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti contoh misalnya ada orang gila pangkat misalnya, ketika dia masih berkuasa, orang mungkin menghargai, menghormati karena kedudukannya, pangkatnya itu. Tetapi kalau sudah tidak lagi menjabat, masihkah dihargai orang? Nah, itu bisa dilihat dari setelahnya. Kita akan belajar dengan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita di dalam bacaan kita di sini dikatakan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian. Ada bisa dibantu ayat yang kedua dan ketiga. Markus 9 ayat 2 dan sampai dengan ketiga. Ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakub. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Dari bacaan kita ini, Yesus berubah rupa, kemudian mengeluarkan cahaya yang berkilat-kilat, yang di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengelantang pakaian itu. Mengelantang itu menyuci atau membersihkan pakaian itu sampai mengkilat seperti itu tidak ada. Berubah rupa. Itulah kemuliaan Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian kalau kita melihat, kalau kita membaca Alkitab ya, itu Musa itu pernah juga mengeluarkan cahaya kemuliaan, Pak.
mengeluarkan cahaya kemuliaan. Itu dapat dibaca di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan 30. Saya akan membacakan firman itu. Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat 29 sampai dengan 30. Ya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Jadi, Musa pernah mengeluarkan bercahaya kemuliaan. Pernah. Tetapi cahaya kemuliaan Musa itu berbeda dengan cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Cahaya kemuliaan Tuhan Yesus itu keluar dari dirinya sendiri, memancar keluar Bapak. Tetapi kalau Musa, cahaya kemuliaan itu adalah dari luar, memancar kepada dirinya, yaitu kemuliaan Allah, sehingga kulitnya menjadi bercahaya. Sinar itu dipancarkan dari Allah, dari luar, dari Allah kepada Musa, karena ketika itu Musa sedang berbicara dengan Tuhan dan berpuasa di gunung itu selama 40 hari. Sehingga dia ketika turun membawa hukum 10, ya dengan batu pada waktu itu. Ini bedanya. Jadi Musa bercahaya karena cahaya itu adalah dari luar. Dari Allah dipancarkan kepada Musa. Kemudian kalau Tuhan Yesus itu beda. Cahaya kemuliaan itu terpancar dari dalam dirinya, kemudian keluar. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini, dalam ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam, saya akan bacakan. Jawab mereka, jawab mereka, Markus pasal, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab ia tahu bahwa apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ya. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Ya. Kemuliaan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memancarkan kemuliaan itu, lalu dilihat oleh murid Yesus, oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Yesus sedang berbicara kepada Elia dan Musa. Dalam kemuliaan Yesus itu ada Elia dan Musa. Siapakah Elia? Elia adalah tokoh kitab para nabi yang ketika itu tidak mengalami kematian, tetapi Elia itu terangkat. Ya, terangkat ke surga. Itu Elia. Kemudian siapakah Musa? Nabi Musa adalah tokoh kitab Taurat
hukum Taurat itu adalah Musa. Orang Israel pada zaman itu, bahkan sampai hari ini, ketika kita melakukan segala sesuatu, melihat hukum, dia kembali kepada hukum Taurat, boleh atau tidak. Dan tata tertibnya juga menurut hukum Taurat. Itu Musa. Dan matinya Musa tidak ditemukan jasadnya sampai hari ini. Tidak tahu kalau ada perkembangan arkeologi ya. Sekarang ditemukan, saya tidak tahu. Tapi sejauh saya mengikuti sampai hari ini, Nabi Musa itu tidak ditemukan jasadnya. Nah, Musa adalah mewakili kitab Taurat, kemudian Elia mewakili kitab para nabi yang telah menubuatkan akan datangnya Mesias. Akan datangnya Mesias sudah dinubuatkan, sudah dikatakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Oleh sebab itu, Yesus datang ke dunia adalah menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Elia ketika itu, kemudian ada murid Tuhan Yesus yang bertanya bahwa Elia itu akan datang. Nah, Elia akan datang. Nah, bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Itu dalam ayat 13. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi Elia itu ditanyakan oleh muridnya bahwa Elia itu akan datang. Dijawab oleh Yesus, sudah datang. Siapa itu Elia? Adalah Yohanes Pembaptis. Dialah yang mendahului, meluruskan jalan bagi kedatangan Mesias. Itu makna daripada firman Tuhan ini buat kita. Kemudian respon Petrus akan membuat kemah. Kita belajar Bapak Ibu, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ini respon yang salah, pemikiran yang salah, yang tidak sama dengan pikiran Allah. Itu bukan pikiran ilahi, itu pikiran manusia. Mengapa? Elia dan juga Musa tempatnya bukan di situ. Tempatnya bukan di atas gunung itu, tempatnya bukan di situ. Mengapa membuat kemah? Tetapi juga tidak salah karena namanya manusia, terbatas pengetahuannya dan lain sebagainya, ya pengertiannya seperti itu. Oke, itu bisa kita terima. Yang kedua, mempunyai pengertian makna demikian. Yesus itu tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disejajarkan dengan Elia dan Musa. Yesus lebih tinggi, melampaui daripada Musa dan Elia. Itu tadi pancaran yang dikeluarkan dari dirinya sendiri, dari Allah, dari Allah. Beda dengan Musa, dapatnya cahaya itu karena dapat dari luar, dipancarkan, dia dapat cahaya. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias. Itu tidak dapat disejajarkan dengan para nabi, tetapi adalah lebih daripada para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian disambung lagi. Setelah Petrus mempunyai rencana seperti itu, Bapak Ibu ya, maka turunlah suara dari langit ya, dari langit, yang berbunyi bahwa ayat 7, saya akan bacakan ayat yang ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka
Dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, jadi Yesus melampaui daripada Musa. Yesus melampaui daripada Elia. Yesus melampaui daripada kitab Taurat. Yesus melampaui dari kitab para nabi-nabi. Allah berkata, inilah anakku, dengarkanlah dia. Jangan dengarkan lagi Musa maupun Elia, tetapi dengarkanlah Yesus. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dengarkanlah dia. Nah, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia, karena Musa dan Elia tidak dapat disejajarkan dengan Yesus. Apa alasannya seperti itu? Yaitu tadi, karena Yesus adalah lebih mulia. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Itu juga sudah dinubuatkan. Bahkan ketika Tuhan Yesus dibaptis pun Allah sudah meneguhkan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat, kita sedikit akan belajar sekarang adalah poin daripada semua pembacaan kita ini, ya. Apa alasannya? Allah Bapa kita sangat meninggikan Yesus, sangat memuliakan Yesus. Apa alasannya? Alasannya adalah Yesus sebagai anak Allah taat, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Bapa, taat, patuh, dan bahkan di dalam melaksanakan apa kehendak Bapa, Tuhan Yesus itu rendah hati, sangat rendah hati, Bapak Ibu. Dia melakukan hal yang luar biasa untuk manusia, dan itu menjadi tujuan Allah. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah sendiri, dan Mesias yang melebihi daripada semua para nabi, yang fenomenal, ya, yang melakukan hal-hal yang besar. Itu di atas itu semua mau tunduk kepada Bapa, tunduk kepada Allah. Di mana ketundukannya? Ketundukannya adalah, akan saya bacakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ini kemuliaan Yesus yang sejati. Ini kemuliaan Yesus yang juga itu dianugerahkan kepada anak-anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah dan kita adalah anak-anak Allah. Itu yang akan diberikan kemuliaan yang sejati. Dan Yesuslah yang melaksanakan untuk kita, umat manusia itu, ciptaan Tuhan itu mau didamaikan dengan Allah. Penebusan dosa, pengampunan dosa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan jangan mengatakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan. Itu yang disampaikan. Allah sangat meninggikan Yesus, memuliakan Yesus karena Yesus akan menderita, akan mati di kayu salib. Itulah pengorbanan. Karena pengorbanan Yesus, ketaatan Yesus, dan menjadi tujuan dan pikiran Allah untuk keselamatan manusia dilaksanakan oleh Yesus. Dan semuanya adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Itulah Yesus sangat dimuliakan. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah kunci kemuliaan yang sejati. Nah, pesan yang boleh kita terima Bapak Ibu ya, bahwa kita sebagai orang anak-anak Tuhan, inti kekristenan adalah berpusat kepada salib Tuhan Yesus.
penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib, darah yang mengalir sana, darah salib Yesus Tuhan itu, itulah kemuliaan yang sejati, kehormatan yang sejati dari Tuhan. Dan kita mau ke sana, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita tidak diperkenankan memfokuskan kepada menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi lurus kepada salib Yesus. Di sana ada Tuhan Yesus yang disalibkan, darahnya mengalir untuk kita, mengampuni kita dan membebaskan kita, dan kita dimuliakan oleh Allah Bapa melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Inti kekristenan. Kunci kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana dengan mujizat dan lain sebagainya? Catat baik-baik. Kita orang Kristen percaya mujizat itu ada. Dulu, sekarang, dan akan datang. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk yang utama, bukan mujizat itu, tetapi adalah penebusan umat manusia di kayu salib. Fokusnya adalah ke sana. Kalau kita mengalami mujizat, puji Tuhan. Kita berdoa ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, ketika minta supaya Tuhan jamah, campur tangan sehingga mujizat itu terjadi. Mungkin kita pernah mengalami. Tetapi kalaupun tidak mengalami, Bapak Ibu, fokusnya adalah kepada salib. Saya mau bersaksi itu terjadi masih di bawah tahun 90-an. Saya menjadi majelis muda pada saat itu. Kemudian saya masih bekerja di Pusri waktu itu. Ada majelis, sama-sama majelis tapi lebih tua. Dia umurnya 55 tahun. Kalau saya kurang lebihnya 37 atau sekitar itu. Ketika sakit, Bapak Ibu, saya kunjungi ke rumah sakit. Saya bekerja di Pusri mulai jam 7 pagi. Itu di Pusri. Kemudian saya menyempatkan waktu, 5:30 saya berangkat untuk saya berkunjung kepada saudara saya ini yang sakit ini. Di rumah sakit umum, di waktu itu namanya masih rumah sakit umum di Pusri, di Palembang. Itu saya sering seperti itu. Bahkan kadang-kadang 3 hari berturut-turut. Dia cukup lama sakitnya, ada kurang lebih 1,5 bulan. Kalau saya berkunjung ke situ, Pak, Bapak tetap kuat ya Pak ya, tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Oh iya Pak, Dik Saiman, saya tetap percaya, saya cinta dengan Yesus. Saya tetap percaya Pak. Meskipun sakit saya tidak disembuhkan, saya tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Itu saya catat dalam hati saya. Itu saya ingat kata-kata seperti itu. Kemudian pada akhirnya memang dipanggil Tuhan. Tetapi ada satu catatan kepada ibu istrinya sebelum Tuhan panggil. Kebetulan saya tidak ada di situ. Berkata demikian, sampaikan dengan Dik Saiman ya, saya mengucapkan terima kasih. Sempat dia ngomongkan seperti itu. Dan disampaikan dengan saya. Karena itu saya teringat sampai hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang ingin kita garis bawahi bahwa jangan kita tidak lurus daripada pandangan iman kita. Karena kita diselamatkan adalah melalui salib Tuhan Yesus. Itulah kemuliaan yang sejati. Nah, kalau mendapatkan karunia untuk penyembuhan, karunia untuk melakukan mujizat, puji Tuhan. Tetapi karunia yang diberikan oleh Tuhan, mujizat yang diberikan oleh Tuhan itu tidak berhenti di situ. Yang melakukan mujizat, yang memperoleh karunia juga, itu kemuliaan sejatinya, keselamatan sejatinya juga di salib Tuhan Yesus. Mujizat adalah dipakai untuk sebagai tanda-tanda anak-anak Tuhan memberitakan Injil. Garis bawahi, kita tidak
tidak setuju dengan mujizat, bukan itu. Tetapi mengarahkan iman kita yang benar. Kemuliaan yang sejati adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Supaya iman kita kuat teguh, Bapak Ibu. Ada orang yang banyak masalah, sakit tidak sembuh-sembuhkan misalnya, tetapi dia cinta Tuhan. Ada orang sedang melayani di gereja, di depan gereja kena bom. Kok Tuhan tidak melakukan ini dan itu, ya, menjaga, melindungi dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, mereka melakukan pelayanan di gereja itu untuk cinta kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan senang dengan majelis jemaat di tempat ini, di mana di tengah keadaan yang sulit seperti ini, setia untuk ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Jam 8 sudah menyiapkan, dari kemarin sore sudah menyiapkan, berkorban untuk Tuhan, melayani Tuhan. Jadi kemuliaan yang sejati yang Tuhan Yesus telah dankan adalah pengorbanan. Dalam hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gak mungkin kasih itu jalan kalau tidak ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Nah, pengorbanan yang benar adalah pengorbanan untuk Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan orang yang melayani Tuhan itu upahnya besar. Upahnya besar di surga, mungkin begitu ya. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi pengorbanan pelayanan yang itu adalah di dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-16 itu. Barang siapa melayani Tuhan itu dihormati oleh Bapa. Saya akan membacakan kitab Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Inilah hormat, kemuliaan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan di dalam pelayanan kita. Kami bersaksi senang. Ada kadang-kadang di zaman yang sudah seperti ini, orang mungkin sulit untuk berkorban. Tetapi menurut firman Tuhan adalah dengan pengorbanlah kemuliaan yang sejati. Pangkat, derajat, dan sebagainya itu bukan kemuliaan yang sejati. Kemuliaan yang sejati adalah hidup yang kekal yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita menundukkan kepala dan kita berdoa untuk doa syafaat kita pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih atas berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada ibadah ini. Kami memohon ya Tuhan Roh Kudus menolong kami, tinggal di dalam kami, menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dan memberikan kekuatan kepada kami sehingga firman-Mu itu mendidik kami, menuntun kami, dan menguatkan kami dalam segala perkara dan keadaan kami, dalam kami mengiring Tuhan. Saat ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk stabilitas ekonomi, keamanan, dan juga politik bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami, memberikan stabilitas keamanan, memulihkan ekonomi, memulihkan kembalinya semuanya baik untuk pandemi COVID-19, untuk boleh Tuhan segera menghentikan daripada pandemi ini. Kami berdoa pemulihan ekonomi boleh segera terjadi. Biarlah Tuhan memakai para pemimpin bangsa kami
pemimpin perintahan untuk Tuhan berkati, berikan hikmat agar bangsa dan negara kami ini dalam keadaan stabil dan baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, Tuhan berikan hikmat untuk bekerja dengan baik, untuk bekerja mau berkorban, untuk bekerja mengabdi untuk bangsa dan negara ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Kami berdoa untuk Sugar Group Company, yaitu untuk GPM, ILP dan juga ILD. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan memberkatinya senantiasa. Kami bersyukur atas segala berkat penyertaan Tuhan selama ini sampai pada detik dan saat ini. Kami bersyukur dan terima kasih. Dan terus kami memohon Tuhan memberkati perusahaan Sugar Group Company ini di tempat di mana Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk pemilik perusahaan ini, Bu Li dan juga Bapak Yusuf. Dan yang lainnya, semua staf Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan berikan hikmat untuk mengelola perusahaan ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja di mana saat ini memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati firman Tuhan yang disampaikan dimanapun oleh gerejamu dan oleh setiap anak-anak Tuhan dimanapun. Tuhan memberkati. Bagi orang yang belum mengenal Engkau, belum Tuhan jamah dan Tuhan jadikan mereka mengenal Engkau. Kami rindu nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan gereja Tuhan bekerja menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk yayasan sosial Kristen apapun bentuknya, baik itu rumah sakit, yayasan sekolah dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, di mana di sana firman-Mu diberitakan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua program-programnya. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pengelolanya. Biarlah semuanya boleh Tuhan berkati berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk program pelayanan POK di GBM ini. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh majelis POK GBM ini. Ya Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan anugerahkan kesehatan. Tuhan anugerahkan kesabaran, ketekunan di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, memberikan semangat, terus api Roh Kudus menyala-nyala di dalam pelayanannya. Kami berdoa Tuhan memberkati secara khusus untuk istri atau suami, anak-anaknya, putra maupun putri. Tuhan memberkati secara khusus kepada semua majelis yang saat ini terlibat di dalam pelayanan POK ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semua program majelis, program jemaat di tempat ini. Kami serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan jadikan apa yang mulia bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati, semuanya boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pada tanggal 31 Oktober yang akan datang, ya Tuhan, akan diadakan peneguhan sidi dan penyerahan anak untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan ini kepada Tuhan. Saat ini sedang mencari hamba Tuhan untuk pelayanan di sini. Tuhan berikan kemudahan, Tuhan tuntun dan pimpin. Biarlah rencana ini boleh terjadi, boleh terlaksana dengan baik dan di dalam penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Riris Silalahi, Ibu Siti Rahayu. Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau, mohon Tuhan memberkati janin yang ada dalam kandungan, memberkati ibu keluarganya. Pada saatnya kelahirannya nanti, Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Biarlah ya Tuhan, ibu dan anak yang saat ini masih ada juga anak dalam kandungan, Tuhan memberkati dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami ikut bersukacita dan juga kami ikut bersyukur atas anugerah Tuhan ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang di dalam pemulihan penyembuhan, untuk Ibu Elida Sihaloho. Kami mengucap syukur di mana Tuhan campur tangan dalam segala hal dalam sakitnya ibu kami ini. Dan saat ini sedang dalam pemulihan kesehatannya. Kami memohon jaman Tuhan, lawatan Tuhan, agar ibu kami ini boleh Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan anugerahkan kesabaran, terus berharap kepada Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah keadaan pemulihan kesehatannya ini. Tuhan memberkati keluarga dan semuanya sehingga boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini hadir dalam ibadah.
Kepada Engkau Tuhan, Tuhan lawat seluruh jemaat Tuhan ini, kami semua ini, Tuhan memberkati satu persatu. Pergumulannya ya Tuhan, Tuhan lawat. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana Tuhan. Bagi yang belum dikabulkan, berikan kekuatan. Tuhan berkati jemaat di tempat ini, apa yang diusahakan dan dikerjakan berhasil bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih di bangku sekolah, Tuhan memberkati masa pendidikan anak putra dan putri kami. Yang saat ini kuliah, yang saat ini masih di bangku sekolah menengah pertama, menengah pertama maupun juga SMA dan juga SD dan juga PAUD, ya Tuhan, ini kami serahkan kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan menyertai putra dan putri kami. Jadikan putra dan putri kami Tuhan berhasil dalam pendidikan dan juga di masa depannya. Tuhan siapkan secara khusus sejak sekarang ini, biarlah anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kami sebagai orang tua dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Semuanya ini kami serahkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita membawa persembahan untuk Tuhan, mari kita sama-sama dikumpulkan dengan didasari dari Mazmur 4 ayat 6. Dasar persembahan pada saat ini, Mazmur 4 ayat 6, yang firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian dasar persembahan kita. Mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan kita seberapa banyak yang kita bawa, dengan diiringi pujian bawa persembahanmu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa yang dibawakan oleh Bapak Saiman. Saat ini juga karena anugerah-Mu kami boleh menyisihkan berkat yang sudah Engkau berikan untuk kami persembahkan di altar-Mu.
Tiliklah hati kami ketika kami memberikan persembahan Bapa. Jangan Engkau lihat seberapa banyak yang kami persembahkan. Kami percaya persembahan kami boleh menjadikan kemuliaan di muka bumi ini, terkhusus di tempat ini, karena Engkau memberkatinya. Berkati juga yang mengelola persembahan di tempat ini Bapa, kiranya Engkau jauhkan dari segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk saat yang akan datang untuk lebih baik lagi memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian penutup, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat sebentar. Warta jemaat 17 Agustus 2021. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang saat ini berulang tahun. Untuk warta keulangan total 2 juta minggu kemarin, minggu yang lalu 2.309.000. Untuk pengumuman ibadah raya minggu tanggal 24 di Sangkakala tercatat tanggal 18. Ini diralat menjadi tanggal 24 Oktober 2021, dilaksanakan di gereja secara offline. Ibadah pagi pukul 9.30 dan ibadah sore pukul 18.
dengan pembatasan maksimal 60 orang di gereja baru dan prokes yang ketat. Untuk itu dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pelaksanaan sakramen pengudusan sidi, baptis anak dan perjamuan kudus pada tanggal 31 Oktober 2001 yang dilayani oleh PGIW Lampung, diharapkan jemaat untuk mempersiapkan diri. Majelis Buk mengajak kepada seluruh jemaat untuk mentaati himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Sugar Group dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Persembahan ibadah Minggu Keluarga Mandiri dapat ditransfer ke rekening POG GPM Bank Mandiri atas nama Bapak Oslan Wijaya, Gigi, POG GPM 11400552829 atau dikumpulkan melalui ketua atau koordinator kelompok. Terima kasih. Silahkan saat teduh. Terima kasih, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.